Kesalahan fatal yang biasa dilakukan pemula untuk buru-buru live streaming. Buat teman-teman semuanya wajib tonton video ini sampai selesai, jangan di skip dan jangan di scroll agar teman-teman bisa paham dengan apa yang akan saya sampaikan untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman semuanya, khususnya untuk teman-teman yang baru terjun di dunia TikTok, per TikTokan, dan teman-teman pengen buru-buru melakukan live streaming, padahal teman-teman akunnya masih baru banget, followernya aja masih sedikit, kontennya aja masih sedikit, tapi teman-teman sudah berpikiran bahwa dengan cara live streaming teman-teman bisa mendapatkan cuan yang banyak. Akhirnya apa? Teman-teman itu buru-buru mendapatkan followers secara instan. Teman-teman masuk di salah satu room yang bisa mendapatkan followers secara instan. Di situ teman-teman terjerumus, terlena, dan akhirnya follower memang banyak teman-teman, tetapi follower yang teman-teman dapatkan itu follower yang nantinya juga akan mudah berkurang ketika mereka tidak saling memfollow balik. Ya, jadi teman-teman hati-hati dengan apa yang akan saya sharekan di sini, teman-teman. Ketika teman-teman itu berpikiran bahwa melakukan live streaming teman-teman bisa mendapatkan penghasilan banyak, itu teman-teman tidak salah, wajar. Karena dulu saya juga berpikirnya seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mulai berproses, saya mulai mencari informasinya bahwa dengan melakukan live streaming itu sebenarnya kalau kita bisa menikmati prosesnya, maka apa yang akan kita hasilkan itu juga akan lebih maksimal ketika kita pengen melakukan live streaming dengan cara instan, ya. Saya dulu sedikit cerita gini teman-teman ya. Awal mula saya punya akun di TikTok, akun saya juga masih baru karena saya nontonin video-video yang masuk di beranda itu seputar live streaming yang menghasilkan. Akhirnya saya juga ikut terjerumus ke salah satu room yang akhirnya saya bisa mendapatkan follower secara banyak dalam waktu sekejap gitu ya. Kayak main sulap gitu teman-teman. Ya. Dan akhirnya karena ikut live streaming, persyaratan untuk bisa live streaming itu kan minimal sekian ribu follower ya. Kalau di dulu-dulu itu kan sekitar 1000 follower baru bisa melakukan live streaming. Akhirnya kan saya dapetin follower itu secara instan dan langsung celing dalam 1 jam bisa dapetin follower yang begitu banyak. Akhirnya saya paksain untuk live streaming. Saat saya live streaming, tidak ada penonton, tidak ada yang ngasih gift, tidak ada yang masuk stay di room saya. Itu selama berhari-hari, dan apa yang akan saya dapatkan dan apa pikiran saya, ternyata saya merasa kecewa teman-teman ya. Karena sesuatu hal yang instan itu ternyata tidak bagus. Sesuatu hal yang instan itu ternyata sifatnya hanya sementara. Dan akhirnya teman-teman saya banyak sharing, patroli di beberapa room yang memberikan edukasi tentang live streaming. Saya tanya-tanya ke senior, ternyata apa yang saya lakukan selama ini salah. Akhirnya ketika saya bisa mendapatkan jawaban dari senior yang luar biasa, jawabannya bisa membantu saya mulai berpikir bahwa mulai dari nol itu berarti saya juga harus mulai ngonten dari nol juga. Jadi ketika saya bisa mendapatkan follower yang begitu banyak dalam waktu sekejap, tidak diimbangi dengan konten yang bagus, tidak diimbangi dengan konten yang berkualitas, maka sedikit demi sedikit juga follower itu akan berkurang. Nah, dari motivasi dari salah satu senior saya, beliau mengatakan bahwa perbaiki lagi cara konten kamu, yaitu dengan kualitas konten itu jauh lebih penting, karena konten adalah rajanya dari seorang kreator. Nah, dari situ saya mulai bertahap teman-teman ya. Saya mulai belajar untuk bikin konten yang bagus, untuk belajar membuat konten yang bisa memberikan manfaat ke penontonnya. Yang awalnya saya malu-malu masih belibet, saya juga mulai berproses ya. Dan akhirnya mulai dari situ saya bikin konten yang bisa memberikan motivasi ke penonton. Meskipun konten saya masih jelek, tidak ada yang berinteraksi, tapi tetap saya lakukan. Dan lama-kelamaan banyak juga konten-konten saya yang disukai oleh penonton yang sesama pemula. Dari situ saya berkeyakinan bahwa secara bertahap, nikmati aja prosesnya, akhirnya saya bisa melakukan live streaming 1 kali, 2 kali, tidak seperti di awal-awal ya teman-teman. Karena pemikiran saya live streaming bisa dapetin gift banyak, saya live streaming udah bisa dapetin saweran banyak. Saya berpikirnya seperti itu. Tetapi setelah saya mencari informasi, saya belajar dari banyak senior, saya tetap melakukan live streaming. Tapi niatan saya untuk melakukan live streaming adalah dengan memperkenalkan personal branding, dan juga saya bisa belajar untuk melatih public speaking saya. Nah, dari situ lama-kelamaan
cara ngomong saya di depan kamera juga mulai terbentuk, banyak orang-orang yang kenal dengan saya, dan akhirnya room saya bisa menjadi rame. Itu adalah suatu proses yang luar biasa. Jadi intinya buat teman-teman semuanya yang selama ini masih beranggapan bahwa dengan melakukan live streaming, apalagi masih akun baru dan masih pemula, dan teman-teman beranggapan bahwa live streaming itu bisa mendapatkan penghasilan, teman-teman jangan terjerumus dengan sesuatu yang instan. Yang penting di sini teman-teman nikmati aja dulu prosesnya, perbaiki cara konten teman-teman, perbaiki konten-konten teman-teman yang berkualitas, sehingga nantinya follower yang ikut ke teman-teman atau yang memfollow teman-teman adalah follower yang memang loyal dengan teman-teman, bukan follower yang hanya loyal dalam sekejap ya. Loyal yang hanya dalam sekejap, teman-teman bisa lebih jelas lagi tentunya ya. Dengan cara seperti itu maka follower dari teman-teman juga akan lebih berkualitas, berbobot. Jadi orang-orang yang suka dengan teman-teman itu berdasarkan dari konten teman-teman, berdasarkan dari personal branding teman-teman, berdasarkan dari pembawaan teman-teman saat konten maupun live streaming. Dan nantinya ketika teman-teman itu live streaming juga, penonton yang masuk itu penonton yang memang benar-benar suka dengan teman-teman, bukan penonton yang mohon maaf yang hanya sekedar warawiri, nge-give abis itu kabur. Itu bukan seperti itu ya. Nah, di sini intinya adalah teman-teman tidak akan saya tidak menggurui ataupun tidak memberikan sesuatu yang muluk-muluk. Di sini cuma saya sekedar mengingatkan bahwa sesuatu yang kita dapatkan dengan cara instan itu tidak akan tidak akan lama. Tetapi kalau kita mau mendapatkan kesuksesan, kita harus mau berjuang, kerja keras, dan teman-teman harus bisa menikmati prosesnya. Seperti itu ya. Ingat teman-teman, host streamer yang sudah besar, host streamer yang followernya sudah banyak, mereka itu juga berawal dari pemula. Mereka juga kadang ada beberapa host streamer yang mereka juga terjerumus di